Dalam spektrum gelombang elektromagnetik, berikut yang dipakai untuk mendeteksi uang palsu adalah A. Gelombang radio, B. Gelombang mikro, C. Infrared, D. Cahaya tampak, E. Ultraviolet. Spektrum gelombang elektromagnetik yang dipakai untuk mendeteksi uang palsu, jawabannya yang tepat adalah E. Ultraviolet. Sebuah pesawat antariksa panjangnya 4 meter, melintas dengan kecepatan 0,8 C di atas permukaan bumi. Panjang pesawat antariksa menurut pengamat yang diam di bumi adalah, dari soal diketahui L0 sama dengan 4 meter, Pi sama dengan 0,8 C. Ditanya L. Untuk menentukan panjang pesawat antariksa menurut pengamat yang diam di bumi, maka menggunakan persamaan L sama dengan L0 akar 1 min Pi kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilai L0 dan Pi, maka L sama dengan 4 akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Kita kuadratkan 0,8 C sehingga dihasilkan L sama dengan 4 akar 1 min 0,64 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat di ruas atas dan bawah di dalam akar kita coret sehingga dihasilkan L sama dengan 4 akar 1 min 0,64. 1 min 0,64 sama dengan 0,36. 0,36 kita akarkan, jadi L sama dengan 4 kali 0,6. Sehingga L sama dengan 2,4 meter. Jadi jawabannya adalah B. 2,4 meter. Sekeping logam yang mempunyai energi ambang 1,12 kali 10 pangkat min 18 Joule disinari dengan cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 1500 Armstrong sehingga elektron lepas meninggalkan permukaan logam. Maka energi kinetik elektron yang dilepas dari permukaan logam adalah, dari soal dapat diketahui bahwa W0 sama dengan 1,12 kali 10 pangkat min 18 Joule. Lambda sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Ditanya Eka. Untuk menentukan energi kinetik elektron yang dilepas dari permukaan logam, kita gunakan persamaan Eka sama dengan Hc per lambda min W0. Kita masukkan nilai H, C, lambda, dan W0. Kita hitung nilainya. Hasilkan energi kinetik sama dengan 2 kali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi jawabannya A, 2 kali 10 pangkat min 19 Joule. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, pernyataan pertama, efek fotolistrik dapat membuktikan bahwa cahaya bersifat dualisme. Efek fotolistrik dan efek Compton dapat membuktikan bahwa cahaya bersifat dualisme. Pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2, efek fotolistrik dapat terjadi pada daerah ultraungu. Efek fotolistrik dapat terjadi untuk energi cahaya yang tinggi, seperti pada daerah frekuensi ultraungu. Pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3, efek fotolistrik dan efek Compton tidak dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang. Efek fotolistrik dan efek Compton tidak dapat dijelaskan dengan menganggap cahaya sebagai gelombang, melainkan cahaya sebagai partikel. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4, pada efek Compton berlaku tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada efek Compton berlaku tumbukan lenting sempurna. Jadi,
Pernyataan nomor 4 salah. Pernyataan yang benar adalah B. 1, 2, dan 3. Berikut ini komponen-komponen untuk menyimpan data. Komponen penyimpanan data yang merupakan sebuah layanan penyimpanan data online yang terintegrasi dan tersinkronisasi melalui internet ditunjukkan pada angka. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Cakra magnetik. Cakra magnetik merupakan piringan berbentuk plat tipis yang berbentuk seperti CD terbuat dari logam ataupun plastik dan di permukaannya dilapisi bahan yang dapat dimagnetisasi. 2. Cold storage. Cold storage adalah media penyimpanan file berbasis daring atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Ketiga, read-write head merupakan mekanisme sebagai perantara yang digunakan untuk membaca dan menulis pada cakram atau piringan. Keempat, Dropbox adalah suatu layanan penyimpanan awan yang dapat memungkinkan para penggunanya untuk bisa menyimpan file di dalam server awan secara jarak jauh. Yang kelima, enclosure merupakan lapisan luar yang digunakan untuk melindungi komponen-komponen magnetik disk dari benturan percikan air dan debu. Jadi jawaban yang sesuai adalah B, yaitu 2, cold storage. Berikut adalah teori atom Rutherford. Berikut adalah teori atom Bohr. Pernyataan pada A, atom merupakan bola padat. Ini adalah teori atom menurut Thomson. Pernyataan selanjutnya, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Ini adalah teori atom menurut Rutherford. Pernyataan B, elektron mengelilingi inti atom dengan lintasan stasioner. Ini adalah teori atom menurut Bohr. Pernyataan selanjutnya, atom secara keseluruhan netral. Pada pernyataan C, elektron mengelilingi inti seperti planet. Kita lihat pada teori atom Rutherford, elektron mengelilingi inti atom dengan lintasannya seperti planet. Jadi pernyataan ini sesuai, benar. Pernyataan selanjutnya, dalam setiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu. Kita lihat pada teori atom Bohr. Elektron beredar dalam lintasan stasioner. Energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi jika menyerap energi. Sebaliknya, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah jika memancarkan energi. Maka pernyataan ini adalah sesuai. Jadi jawabannya adalah C. Perhatikan diagram di bawah ini. Dari diagram dapat disimpulkan bahwa waktu paruh zat radioaktif itu adalah, perlu diperhatikan, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif agar massa atau keaktifannya tinggal separuhnya. Di soal, massa mula-mula atau N0 sama dengan 6. Massa tersisa atau NT sama dengan 3. Waktu yang diperlukan dari N0 menjadi NT atau massa separuhnya adalah 2 tahun. Jadi, waktu paruhnya adalah 2 tahun. Jawabannya adalah A, 2 tahun. Dari reaksi fusi inti ringan dinyatakan sebagai berikut. Jika massa hidrogen nomor atom 1 nomor massa 1 sama dengan 1,009 SMA, massa atom hidrogen
nomor atom 1 nomor massa 2 sama dengan 2,014 SMA dan massa elektron sama dengan 0,006 SMA dan 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt, maka energi yang dihasilkan dari reaksi ini adalah. Untuk menentukan besar energi yang dihasilkan dari reaksi tersebut, kita dapat mengurangi jumlah massa inti sebelum reaksi dan jumlah massa inti sesudah reaksi, dan hasilnya dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Dengan demikian persamaannya sebagai berikut. Kita masukkan nilai massa hidrogen dan massa elektron. Selanjutnya, yang di dalam kurung kita jumlahkan dan dihasilkan Q sama dengan 2,018 dikurang 2,020 dikali 931 mega elektron volt. Dengan demikian, Q sama dengan min 1,862 mega elektron volt. Jadi, pada reaksi fusi ini memerlukan atau menyerap energi sebesar 1,862 mega elektron volt. Jadi jawabannya adalah D, 1,862 mega elektron volt. Beberapa zat radioaktif yang bermanfaat dalam bidang kedokteran. Pernyataan di atas yang benar adalah berikut adalah manfaat zat radioaktif dalam bidang kedokteran. Pernyataan nomor 1. Na24 mendeteksi kerusakan jantung. Di sini dapat dilihat bahwa N24 digunakan untuk mendeteksi gangguan peredaran darah. Pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan nomor 2, Fe59 mendeteksi kerusakan paru-paru. Di sini kita lihat bahwa Fe59 digunakan untuk mempelajari pembentukan sel darah merah. Pernyataan nomor 2 salah. Pernyataan nomor 3, Cr51 mendeteksi kerusakan limpa. Ini sesuai dengan manfaat Cr51, yaitu untuk mendeteksi kerusakan limpa. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4, C14 mendeteksi diabetes dan anemia. Ini sesuai dengan pernyataan C14 mendeteksi diabetes dan anemia. Jadi pernyataan nomor 4 benar. Pernyataan yang benar adalah E, 3 dan 4. Perhatikan sumber-sumber energi berikut ini. 1. Limbah pertanian, 2. Tanaman jagung, 3. Limbah pabrik, 4. Limbah hutan, 5. Asap, 6. Kotoran hewan. Contoh sumber energi biomasa adalah energi biomasa adalah sebuah bentuk dari energi terbarukan yang berasal dari bahan organik seperti hewan dan tumbuhan. Biomasa tersebut dapat berasal dari tanaman, pepohonan, rumput, ubi, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Jadi, untuk pertanyaan ini, contoh sumber energi biomasa yang sesuai adalah 1. Limbah pertanian, 2. Tanaman jagung, 4. Limbah hutan, 6. Kotoran hewan, dan yang 2 lainnya kurang tepat. Jadi jawabannya adalah E, 1, 2, 4, dan 6. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.